Halo, selamat datang di channel Yo Gaming. Perkenalkan, gue Ian di balik channel YouTube ini, dan gue di sini bakal coba untuk mainin game-game PS1, game-game bocah-bocah tahun 90-an. Di sini game yang bakal gue mainin untuk video awal, judul game itu Brigadin The Legend of Forsaken, keluaran game Atlus. Ini game keluar sekitar tahun 90 atau 91. Oke, tanpa basa-basi lanjut. Kita langsung play game. Ya, ini ada pabrikan gamenya Atlus. Ini game dulu terkenal banget nih, zaman-zaman game taktik. Ya, muncul Brigadin The Legend of Forsaken. Ya, langsung aja kita masuk ke gamenya. Oh, untuk game ini tuh game strategi yang terdiri dari 6 negara. Setiap 6 negara itu beda-beda warnanya. Nah, nanti kita tuh di game ini tuh bakalan perang satu sama lain sama negara-negara sekitarnya gitu. Jadi kita kayak merebutin kastil-kastil itu. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya itu. Kita mulai ada 6 game, ada 6 raja di sini. Kita hari ini pakai raja yang warna warna hijau aja. Ya, kita oke, kita pilih hard. Nah, di sini game ini tuh ada ceritanya ya, tapi untuk ceritanya mungkin saya skip aja supaya videonya tuh nggak kepanjangan. Nanti kalau kepanjangan kalian pada bosan. Ya, awal game ini ada pembicaraan dua orang antara Jemek sama Kador. Untuk yang belum tahu, ini dua orang ini tuh ada di negara yang tengah yang warnanya ungu ya. Ini orang tuh hebat banget nih. Yang Jemekis itu powernya besar, yang Kador itu hitnya tuh lumayan sakit. Tapi untuk make game ini tuh untuk make negara ini tuh ada triknya. Nanti suatu saat kalau kita udah tamatin yang negara hijau ini, kita coba pakai negara ini ya. Ya, kita udah mulai nih. Wah, negara hijau. Awal-awal kadang suka ada pembicaraan-pembicaraan ini, tapi untuk pembicaraannya saya skip aja ya. Soalnya pembicaraannya bahasa Inggris saya juga nggak tapi ngerti soalnya. Cuma dikit-dikit doang. Nah, di sini rajanya lagi bincang-bincang sama anak buahnya, komandan-komandannya. Nggak tahu dia berbincang-bincangnya apa, cuma saya dulu pernah coba baca ikutin ceritanya tuh kayak ya ada kehidupannya gitu, ada kisah-kisahnya itu. Di setiap negara tuh beda-beda, ada konfliknya itu. Ya, untuk awal tuh kita arahin semua pasukan kita ke kastil utama kita ya. Kita cari kastil kita di mana aja, terus kita lihat semuanya prajurit kita arahin ke kastil utama kita move. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngumpulin semua pasukan kita dan kita bisa rombak-rombak monster apa aja yang dibawa sama prajurit mana aja gitu. Oke, hari pertama langsung kita execute biar kita bisa ganti hari ya. Kalau udah ganti hari tuh semua pasukan prajurit udah
ke tujuan kastil yang kita pilih tadi. Nah, di sini kalau kita pakai negara hijau, bakalan kita dapat aliansi sama negara orange. Negara orange itu kalau nggak salah rajanya itu masih bocah gitu ya, cuma dia terpaksa jadi raja tuh karena orang tuanya tuh meninggal. Jadi dia diangkat jadi raja di situ. Oke, di sini kita lihat pasukan kita, prajurit kita, dan monster apa aja yang dibawa oleh prajurit kita. Nah, ini raja kita nih. Namanya Chai. Level 22, tipe warlock. Mage. Dan lihat itu banyak magic-magicnya. Nah, di sini kita lihat tuh pasukan apa. Nah, di sini tuh ada rune power. Rune power itu tuh misalnya kayak 319 itu tuh jumlah pasukan yang bisa dibawa sama prajurit ini gitu. Jadi setiap monster itu punya rune cost. Rune cost itu, nah seperti naga ini rune costnya 75. Jadi dia daya beratnya itu 75. Jadi kalau melebihi dari rune cost si prajurit dia nggak bakalan bisa masuk. Nah, di sini tuh saya saranin untuk yang ini tuh kita harus punya centaur sama unicorn. Kalau unicorn itu kenapa saya rekomendasiin itu untuk heal, karena nggak semua prajurit inti kita itu bisa nge-heal. Karena di sini itu ada yang bisa magic, ada yang bisa heal, ada yang fokusnya cuma bertarung doang. Nah, kita pilih monster-monster awalnya, utamain tuh yang punya darah besar itu sebagai tankernya ya, atau TB-an di awal. Jadi kita itu jangan sampai leader kita itu mati gitu. Jadi supaya kita nggak mati, leadernya kita cari pasukan atau monster yang darahnya tebal untuk tank di depan leader kita. Jadi leader kita aman, tapi leader kita masih bisa untuk nyerang atau bisa nge-heal atau bisa untuk nyerang-nyerang yang lain lah sarannya gitu. Nah, untuk unicorn healnya itu kita pakai tuh heal sama cure itu untuk ngilangin status-status jelek untuk leader-leader atau monster kita yang kena status jelek dari musuh gitu. Nah, untuk awal kita pilih-pilih monster mana yang harus kita masukin ke leader-leader awal kita. Nah, di sini tuh ada summon. Summon itu fungsinya itu untuk beli monster. Dan uang di dalam game ini namanya mana ya. Itu dapat itu dengan cara kita menguasai kastil musuh. Semakin banyak kastil musuh yang kita kuasai, semakin banyak juga mana-mananya. Dan setiap kastil itu kita bisa summonnya beda-beda ya. Monster yang kita bisa beli dari kastil itu beda-beda. Jadi kalau bisa kita cari monster yang kita pengen dan kita cari di kastil mana kita bisa dapetin, baru kita summon. Kalau misalnya suatu saat monster kita mati atau monster kita direbut sama negara lain, mau nggak mau kita harus beli monster dengan summon itu. Di sini saya masih ngatur-ngatur monsternya ya, supaya monster-monster kita itu efektif gitu. Jadi setiap leader itu bawa monsternya itu cocok gitu. Jadi kalau misalnya leader kita darahnya sedikit, kita pasangin monster-monster yang darahnya besar. Biar apa? Biar leader kita itu nggak kena hit sama musuh. Walaupun emang harus kena hit, kalau bisa jangan sampai mati, karena kalau udah mati itu kita kalah.
Nah, di sini saya tuh beli Centaur. Kenapa saya beli Centaur? Centaur itu kan rank dia pemanah. Di sini dia bisa nge-backup, bisa nambahin damage buat monster-monster tebian musuh. Jadi kita bisa ngasih damage dari jauh gitu. Cuma yang nggak terlalu jauh sih. Nah, untuk sekarang kita pindahin dulu prajurit kita ke kastil ini, karena di kastil itu bisa di kastil itu menjual unicorn. Jadi unicorn itu yang paling gua cari untuk utama. Karena apa? Karena dia bisa ngeheal, karena nggak semua leader itu bisa ngeheal. Oke, di sini kita save dulu sebelum kita ganti hari. Nah, oke, kita ganti hari di sini supaya pasukan kita bergerak ke kastil yang kita tuju. Nah, semuanya udah kan? Ini semua yang 3 tadi saya pilih udah masuk ke kastil barisan depan untuk ngamanin dulu, dan yang ini saya arahin ke sini supaya bisa beli unicorn untuk ngeheal. Karena balik lagi ya, unicorn itu penting banget kalau menurut saya, karena bisa ngeheal. Jadi kalau darah leader kita sedikit kena hit, kita bisa ngeheal. Oke, kayaknya untuk video kali ini segini aja dulu ya, biar nggak lama-lama. Nanti kalau kelamaan juga kalian bosen. Nanti di next video selanjutnya tuh bakalan ada tips and trick lagi dari saya. Untuk video kali ini saya pakai negara hijau. Kita tamatin dulu, nanti setelah tamat kita ganti negara-negara lain, karena setiap negara itu beda-beda leader-leadernya. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa share and subscribe. Thank you.